Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid Adi Muhyiddin. Nama saya Syafira Cahyani. Nama saya Alisa Sabila. Nama saya Ahmad Nurul Karim. Nama saya Hamzah. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang One Sample T-Test, Independent Sample T-Test, dan Paired Sample T-Test. Berikut penjelasannya. Selamat menonton. Enjoy! Baik, yang pertama akan menjelaskan tentang one sample t-test. One sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara nilai rata-rata dugaan atau penelitian terdahulu atau disebut juga hipotesis dengan nilai rata-rata sampel. Nah, di sini saya punya contohnya, yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa rata-rata nilai UAS mahasiswa PMI 2A adalah 78. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 10 nilai UAS mahasiswa PMI 2A. Nah, untuk mengujinya, maka tingkat kepercayaannya itu 95% menggunakan SPSS. Maka langsung saja, ini sudah ada data secara random 10 nilai UAS mahasiswa PMI 2A. Kita copy terlebih dahulu, lalu ke SPSS, kita paste, lalu ke variabel view-nya, ini kita namain UAS ya. Nah, desimalnya ubah ke 0. Nah, dari itu kita kembali lagi ke data view, ke analis, deskriptif statistik, lalu ke explore. Nah, ini kita pindahkan, lalu pencet plot. Kita checklist yang normality plot with test, lalu continue dan oke. Kita tunggu sebentar. Maka secara otomatis uji normalitasnya keluar ya, hasil uji normalitasnya ada. Nah, jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data tersebut normal. Nah, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak normal. Nah, berdasarkan hasil yang telah kita uji di SPSS tadi, bahwa nilai signifikan dari tes normalitas adalah 0,978. Maka bisa diartikan data tersebut berdistribusi normal. Kenapa normal? Karena data tersebut bernilai sig lebih dari 0,05. Oke, setelah kita menemukan uji normalitasnya, maka kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu one sample t-test. Jadi data nilai UAS mahasiswa PMI-nya masih sama yang tadi. Kita ke analisis. Nah, bedanya di sini kita larinya ke compare-mens. Terus one sample t-test. Ini nilai UAS-nya kita pindahin ke test variabel. Nah, test value-nya kita ke 78. Ini nilai dugaan kita ya, 78. Terus pencet options. Lalu ini tingkat kepercayaan kitanya 95%. Kita pencet continue. Lalu pencet OK. Nah, secara langsung nilai one sample t-test-nya keluar dengan sendirinya. Nah, kita jadi jika nilai sig dalam kurung 2 tilde maka kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jika nilai sig dalam kurung 2 tilde lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jadi keputusannya, karena nilai sig-nya dalam kurung 2 tilde sebesar 0,775, maka lebih dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas HO diterima. Dengan demikian dapat diartikan
bahwa nilai rata-rata UAS mahasiswa PMI 2A sama dengan 78. Jadi sekian dari pembahasan one sample t-test. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan kedua itu ada independent simple t, bertujuan untuk mengetahui rata-rata dua sampel yang tidak saling berpasangan. Jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 data, yaitu data berskala rasio. Konsep dasar uji independent simple t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Lalu syarat uji statistik parametrik adalah berdistribusi normal dan homogen. Buat contohnya kita ambil dari perbedaan nilai UAS antara kelas PMI A dan kelas PMI B. Pertama kita masuk variable view, lalu kita ke sini, terus pada kolom ini kita kasih angka 1 sebagai label kelas A. Selanjutnya kita kasih angka 2 sebagai label kelas B. Selanjutnya kita masuk ke data view. Lalu ke sini analisis. Selanjutnya kita masuk ke complements. Selanjutnya independent sample t-test. Di sini kita kelas, untuk kelas kita masuk, ke grouping variable, dan untuk nilai kita masuk ke test variable. Untuk melihat nilai kepercayaan kita bisa buka Optis. Kita dapat lihat nilai kepercayaannya 95%. Lalu kita klik continue. Selanjutnya ke kelas. Selanjutnya define group. Terus di sini kita kasih angka 1 dan di sini kita kasih angka 2. Selanjutnya continue. Lalu kita pilih OK. Dapat dilihat sebagai nilainya itu sig2 Thailand yaitu 0,122. Dasar pengambilan keputusan: jika nilai sig2 Thailand lebih kecil 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai UAS PMI A dan PMI B. Jika nilai sig2 Thailand lebih besar 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai UAS PMI A dan PMI B. Lalu kita menuju SPSS kembali. Dapat dilihat sig2 Thailand yaitu 0,122. Berdasarkan output, karena sig2 Thailand 0,122 lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai UAS kelas PMI A dan kelas PMI B. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir, yaitu tentang paired sample t-test.
Apa sih tujuan dari paired sample t-test ini? Paired sample t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Data ini berskala rasio. Nah, di sini terdapat 3 konsep dasar uji paired sample t-test. Yang pertama, paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama tetapi memiliki dua data. Dan yang ketiga, uji paired sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, data penelitiannya harus berdistribusi normal. Di sini saya punya contoh. Seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai UAS matematika antara sebelum dan sesudah diadakannya les matematika di SMP Negeri 1 Pontang. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 5 responden atau 5 orang. Berikut data-datanya. Di kolom pertama yaitu nama siswa, antara lain ada Rahmat, Nurul, Sahrul, Anwar, dan Sopi. Dan di kolom kedua ini nilai UAS matematika sebelum diadakannya les. Sedangkan kolom yang terakhir ini adalah nilai UAS matematika sesudah diadakannya les. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Nah, ketika kita sudah memiliki data seperti ini, kita bisa langsung mengujinya di SPSS. Kita langsung mencoba untuk masuk ke SPSS-nya teman-teman. Nah, di sini terdapat kata pretest dan juga posttest. Pretest ini diartikan sebelum diadakannya les, dan posttest itu diartikan sesudah diadakannya les. Nah, langsung saja teman-teman kita pencet ke analisis. Oh ya teman-teman, diingatkan kembali bahwasanya sebelum menguji ke paired sample t-test, hendaklah kita menguji data tersebut normal apa tidak. Jadi kita harus mengecek normalitas terlebih dahulu. Sama halnya seperti one sample 10, independent sample 10. Caranya juga masih sama. Di descriptive statistik kita pencet export. Nah, pretest kita pindahkan ke dependent list. Posttest juga sama ya teman-teman, ke dependent list. Habis itu pencet plots, normality plots with stats atau normality. Kita pencet continue. Oke. Tunggu sebentar teman-teman, lagi proses. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman, terdapat tulisan test of normality. Kita lihat nilai SIG-nya berapa. Nilai SIG-nya 0,678. Nah, kita lihat nih ketentuan keputusan uji normalitas. Jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak normal. Tadi nilainya berapa teman-teman? Nilainya itu SIG-nya itu 0,678. Jadi 0,678 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi bisa diartikan data ini berdistribusi normal. Nah, jika kita sudah tahu kalau data ini normal, kita bisa langsung mengujinya ke paired sample t-test. Kita keluar dulu teman-teman. Kita nggak usah nge-save ya teman-teman, kita klik no. Nah, kita masuk lagi ke SPSS-nya teman-teman. Nah, kita pencet ke analisis lagi. Nah, habis itu ke compare mens. Kita pencet ke paired sample t-test karena kita akan mau menguji ini. Nah, di sini pretest ini kita pindah ke variabel 1, sedangkan posttest ke variabel 2. Nah, kita pencet options. Nah, option itu kepercayaan kita teman-teman.
Jadi teman-teman tuh bebas mau berapa persen kepercayaannya tergantung teman-teman. Jadi kalau saya sih 90% kepercayaannya. Itu klik continue, klik OK. Secara langsung keluar sendiri. Nah, di output pertama ini, di sini nih teman-teman, hasil yang terlihat merupakan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan juga post-test. Nah, yang ini rata-rata dari pretest berapa teman-teman? Yaitu 63,2520. Sedangkan post-testnya yaitu 77,3120. Dan N ini jumlah siswa tadi ada berapa? Ada 5. Nah, teman-teman, dan yang kedua ini korelasi teman-teman. Yang kedua itu SIG-nya berapa? 0,222. Nah, sini output kedua. Nah, keputusan SIG 0,22 itu lebih besar ya teman-teman daripada 0,05. Jadi bisa diartikan korelasi kedua variabel tidak signifikan. Nah, sebaliknya jika SIG lebih kecil daripada 0,05, artinya korelasi kedua variabel signifikan. Jadi pada hasil ini yang kita tes tadi itu variabelnya tidak signifikan teman-teman. Lanjut ke output ketiga teman-teman. Ini ke parent sample t-testnya teman-teman. Kita lihat nilai SIG-nya berapa. SIG-nya itu, SIG to Thailand-nya yaitu 0,000. Kita lihat ketentuannya dulu teman-teman. Nah, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai SIG to Thailand lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan juga post-test. Sebaliknya, jika nilai SIG to Thailand lebih besar daripada 0,05, maka tidak dapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan juga post-test. Nah, tadi nilai SIG to Thailand-nya yaitu 0,000 ya teman-teman. Jadi 0,00 itu lebih kecil ya teman-teman daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil les pada pretest dan juga protest. Jadi ini terdapat perbedaannya teman-teman. Kita sudah mengetahuinya dan hasilnya itu terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, sekian pembahasan dari pair sample t-test ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi